Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2020. Bersama Kamala Harris, pasangan yang diusung Partai Demokrat itu mampu mengungguli perolehan suara elektoral atas petahana. Tak hanya kemenangan, Biden dan Harris juga mengukir sejarah dalam Pilpres ini, sementara Kamala Harris menjadi wanita dan kulit hitam pertama yang menjadi wakil presiden di Amerika Serikat. Joe Biden akan menjadi presiden ke-46 Amerika Serikat di usianya yang memasuki 78 tahun. Ya, inilah 5 alasan kenapa Biden mampu mengalahkan petahanan Trump. Penasaran? Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. COVID-19. Penanganan Trump terhadap pandemi virus corona dan kejatuhan ekonomi kemungkinan menjadi penyebab utama turunnya popularitas petahana. Hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh tim kampanye Biden untuk mencuri suara. Amerika Serikat terus mengalami lonjakan kasus baru virus corona beberapa pekan menjelang pemilihan. Bahkan sang presiden ikut tertular. Negeri Paman Sam mencatat rekor harian infeksi COVID-19 sebanyak 102.831 kasus baru pada Rabu, 4 November lalu. Di tengah proses pemilihan umum, rekor kali ini menjadi catatan tertinggi kasus harian COVID-19 di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Sampai saat ini, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus dan kematian akibat corona tertinggi di dunia. Kepercayaan publik Amerika Serikat kepada Trump tergerus akibat pandemi corona. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Pew Research pada bulan Oktober menunjukkan bahwa Biden unggul 17% atas Trump dalam hal kepercayaan tentang penanganan terhadap COVID-19. Biden selalu memaparkan rencana untuk menangani pandemi sejak awal kampanye. Dia mengungkapkan kepada para pemilih rencana terperinci untuk memerangi virus, termasuk aturan pemakaian masker secara nasional, meningkatkan pengujian COVID-19, dan memperkenalkan program untuk keperawatan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. 2. Kampanye apa adanya. Trump terkenal dengan pernyataan kontroversial dan sensasional, bahkan dilakukan selama kampanye. Dia juga kerap menggelar kampanye yang dihadiri banyak orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi. Trump melakukan kampanye secara jor-joran. Trump pernah mengunjungi 3 negara bagian dalam satu hari: Michigan, Wisconsin, dan Las Vegas. Sebaliknya, Biden mengadopsi jadwal kampanye yang tidak terlalu hiruk-pikuk. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Biden bukan tanpa cacat selama hampir 50 tahun menjabat di kantor publik. Dia mengurangi jadwal kampanye bisa menjadi upaya untuk minimalisir kesalahan, termasuk kesalahan bicara. 3. Siapapun asal bukan Trump. Pesan kemenangan Biden hanyalah bahwa dia bukan Trump, tulis reporter BBC Amerika Utara Anthony Zucker. Biden mempertaruhkan keuntungan politiknya pada anggapan bahwa Trump terlalu polarisasi dan terlalu menghasut, dan yang diinginkan rakyat Amerika adalah kepemimpinan yang lebih tenang dan kokoh, tulisnya. Sementara itu, komentator politik senior CNN David Axelrod mengatakan, kelakar Trump selama menjabat membuat banyak pihak bertekad mengakhiri pemerintahannya yang penuh badai dan memecah belah. Joe Biden menempatkan dirinya sejak awal sebagai penawar bagi politik keras Trump, penyembuh bukan pemecah. 4. Tetap di tengah. Sebelum menjadi kandidat capres Demokrat, Biden menggunakan strategi sentris, menolak mendukung perawatan kesehatan universal yang dijalankan pemerintah, pendidikan perguruan tinggi gratis atau pajak kekayaan. Ini memungkinkan dia untuk memaksimalkan daya tariknya pada orang-orang moderat dan tidak terpengaruh dengan Partai Republik selama kampanye pemilihan umum, tulisnya. Zucker dari BBC. Strategi ini tercermin dalam pilihan calon wakil presiden Biden. Dia memilih Kamala Harris meski sebenarnya dia bisa memilih seseorang dengan dukungan lebih banyak dari sayap kiri Partai Demokrat. 5. Lebih banyak uang. Biden memiliki keuntungan finansial atas Trump di minggu-minggu terakhir menjelang hari pemungutan suara, meningkatkan rekor 493,8 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 bulan sebelum pemilihan 3 November. Dengan memiliki total 761,2 juta dolar Amerika Serikat, Biden mendapatkan banyak keuntungan atas kampanye Trump yang mengalami krisis uang. Sementara Trump berhasil mengumpulkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat sejak 2019. Namun banyak dihabiskan pada tahap awal pemilihan ketika para pemilih tidak terlalu memperhatikan. Lapor Financial Times, kampanye Trump dimulai Oktober dengan sisa uang tunai 63,1 juta dolar US dollar, mengalami penurunan hampir 50% dari 121,1 juta dolar Amerika Serikat pada September. Meski demikian, keunggulan finansial bukanlah salah satunya alasan untuk menang. Nah, itulah alasan mengapa Joe Biden berhasil memenangkan pemilu melawan Donald Trump. Biden menemukan kelemahan Trump dan juga bisa mengambil hati masyarakat Amerika Serikat.
Selamat untuk Joe Biden, semoga amanah ya. Hehehe. Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi. Bye.